Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai market crypto, teman-teman. Apalagi Bitcoin sudah approaching all time high ya. Di video yang terakhir kita sempat membahas di mana Bitcoin sudah mau menyentuh angka 100.000 dan sudah terjadi, teman-teman. Lalu di video kali ini kita akan bahas all time high untuk Bitcoin secara khususnya. Apakah Bitcoin possible untuk reach all time high dalam waktu mungkin pada saat video ini dibuat, kalau teman-teman nonton mungkin Bitcoin udah all time high karena memang secara pressure dari buying pressure itu juga cukup besar. Nah, kita akan coba bahas di video ini lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian suka video market update seperti ini, jangan lupa untuk like videonya, teman-teman, ataupun juga share videonya. Dan ya, thank you all for your support. Dan ya, kita langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, coba kita lihat mengenai situasi market juga saat ini ya. Dimana Bitcoin mengalami kenaikan, tapi memang the real winners sebenarnya adalah di altcoins. Tapi secara khusus adalah Ethereum, teman-teman ya. Seperti yang kita udah sempat bahas dalam beberapa video sebelumnya. Ya, walaupun kita membahas Bitcoin, tapi saya sempat sesekali membahas Ethereum. Dimana Ethereum walaupun banyak istilahnya orang-orang yang bukan nggak suka sih, tapi karena harganya terlalu melempem, harganya nggak bagus gitu ya secara price action, banyak orang yang benci gitu ya, ataupun nggak suka mengenai Ethereum. Tapi kalian bisa lihat bahwa dalam 7 hari terakhir Ethereum menjadi salah satu kripto yang outperforming Bitcoin. Bahkan dia naik 30%, dalam 2 hari aja naik 40% lebih, teman-teman. Jadi ini sesuatu yang kalau kalian holder Ethereum, kalian udah berbahagia istilahnya ya. Jadi kira-kira itu. Dan karena Ethereum rally, kita bisa lihat beberapa altcoins juga mulai mengalami kenaikan yang signifikan di saat Bitcoinnya lagi di area resistance juga ya. Jadi sebenarnya video ini akan cukup menarik, teman-teman, dan cukup penting pastinya, karena saya akan membahas mengenai salah satu yang event benar-benar penting di akhir minggu ini gitu ya. Fear and Greed Index kita di area 70, jadi memang kita udah di area greed. Technically ini area yang sebenarnya cukup menarik untuk di taking profit, teman-teman. Tapi pasti banyak dari kalian yang istilahnya justru lebih ke arah FOMO. Istilahnya kayak, waduh, saya belum beli nih, apakah harus beli saat ini? Nah, kita akan bahas juga di video ini. Nah, yang penting itu apa? Yang penting sebenarnya adalah di akhir minggu ini China dan US gitu ya akan bertemu, teman-teman. Mereka akan negosiasi mengenai tarif di Swiss ya. Kalian mungkin lihat beritanya di internet istilahnya. Tapi ini akan terjadi beberapa jam, mungkin besok hari, teman-teman, pada saat video ini saya buat. Tapi ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan gitu. Yang pertama, Donald Trump itu yang nggak bertemu dengan China. Yang ketemu adalah si Bassett. Bassett itu adalah salah satu menterinya, teman-teman. Trump bilang di sini 2 hari lalu ya, Trump vote istilahnya, dia kayak dia bilang bahwa dia nggak akan lower tarifnya dia ya untuk China, yaitu adalah 145%, teman-teman. Jadi dia nggak akan lower tarifnya. Tapi kemarin, teman-teman, dia tiba-tiba dia bilang 80% tarif on China seems right. Istilahnya kalau kita taruh 80% tarif untuk China, itu mungkin cukup menarik. Up to Scott Bessent. Ini adalah yang akan ketemu sama China istilahnya. Jadi dia udah hands off. Dia bilang cuma hanya ini. Habis itu nggak ada news sama sekali dari Donald Trump gitu istilahnya. Jadi ya kalau kita lihat dari si policy Trump sendiri, ya cukup satu hari dia bisa bilang A, besok tiba-tiba dia bilang B juga sih. Kalau saya lihat dari sini ya. Jadi kita akan lihat hasilnya bagaimana sebenarnya ya. Ini juga ada permainan di dalam market juga. Market juga jadi fluktuatif ya. Nah, tapi ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan juga. Nah, ini yang sempat si Donald Trump bahas ya. Ini di dalam dia punya media ya, Truth gitu ya. China should open up its market to USA. Jadi istilahnya China harus ngebuka istilahnya. Istilahnya China yang membutuhkan gitu. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaannya adalah kenapa harus akhir minggu ini? Kenapa tiba-tiba urgent sekali sih gitu ya? Ya, di sini kan tiba-tiba di minggu ini mereka bilang, oh ya kita akan ketemu langsung di Swiss dalam 2 hari. Istilahnya semua fast pace banget, teman-teman. Pace-nya cepat sekali. Kalau kita lihat dari data, ini cukup menarik, teman-teman. Ya, dimana kita bisa lihat ships ini adalah kapal-kapal yang leaving China, jadi dari China ke Amerika gitu ya. Di bulan Mei itu udah mulai mengalami kenaikan.
teman-teman. Ya, mereka udah mulai mengalami kenaikan dari sebelumnya, dari April itu mengalami penurunan dahsyat karena tarif impact-nya gitu ya, cukup besar. Tapi ternyata di akhir April gitu ya, udah mulai naik ya sampai saat ini ya di kisaran 8 Mei. Nah, kalau misalnya di track teman-teman, kira-kira kapan sih container ships ini akan masuk ke dalam Amerika? Salah satunya dari Port of LA atau Los Angeles gitu ya. Kalau kita lihat, itu adalah di tanggal 20 Mei. Nah, jadi di tanggal 20 Mei itu akan banyak, kalian misalnya dari sini, container ships yang masuk ke dalam Amerika. Dari mana? Dari China. Nah, kalian misalnya dari sini yang lumayan besar tuh tanggal 11 lumayan, tanggal 13, tapi paling besar itu adalah tanggal 20. Dan ini make sense dengan data yang diambil dari Bloomberg. Ya, kalian misalnya dari sini, number of ships-nya juga mengalami kenaikan, dan ini kan pergi dari China gitu ya, nyampainya di Amerika di tanggal 20 Mei. Makanya, meetingnya cukup, istilahnya kesana cukup urgent, tiba-tiba terjadi gitu ya. Dan keputusannya kita akan lihat gitu, karena kalian bisa lihat dari postnya si Donald Trump. Dia bilang 80% tarif untuk China seems right. Ya bolehlah gitu, 80% tarif. Up to Scott Bessent, ini sekretarisnya gitu ya. Jadi ini yang akan menentukan pergerakan market menurut saya. Dan mungkin market sedikit pricing in bahwa US dan China itu mereka sudah akan agreement ya. Jadi pertanyaan, kalau menurut saya, downside pressure-nya itu akan cukup besar. Istilahnya kalau misalnya tidak terjadi negosiasi atau misalnya keputusan yang pas istilahnya, yang nggak sesuai dengan market, itu mungkin yang bisa membawa market sedikit mengalami penurunan gitu ya. Dan kita akan lihat dalam beberapa jam atau bahkan beberapa hari ke depan. Nah, tapi di sini kita bisa lihat di sini, Secretary of Commerce-nya, ya, perdagangan lah, Menteri Perdagangannya, dibilang gini, no chance. Gak mungkin China tarif itu akan di-pause setelah talks. Jadi setelah negosiasinya di weekend ini, gak mungkin di-pause. Karena kan beberapa negara lain tuh di-pause 90 hari. Bukan beberapa, tapi semuanya di-pause kecuali si China doang. Gitu, jadi ini cukup bearish. Tapi ya kalau menurut saya ini udah ekspektasi market sih. Ya, jadi lebih ke arah tarifnya turun sampai berapa? Apakah 80%? Apakah nggak turun? Atau bisa turun sampai 50%? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya, di satu sisi kalian bisa lihat dari sini si presiden dari China juga si Xi Jinping ketemu sama presiden Putin ya dari Rusia ya, dari Russia. Ya, jadi mereka ketemu dan tapi nggak ada Amerika gitu ya. Istilahnya mereka ini cukup kerabat dekat ya, tapi kita tahu bahwa ya China sama Russia itu cukup dekat, tapi sama US enggak. Jadi akan menarik dalam beberapa hari atau beberapa jam ke depan. Ada satu good news sebenarnya yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah BlackRock, di mana BlackRock ketemu dengan SEC-nya crypto gitu ya, untuk membahas mengenai staking, options, tokenization, ETF approval standards ya. Jadi BlackRock dengan SEC mereka ketemu, ini buat berdiskusi good things gitu ya, karena regulasinya akan lebih jelas untuk market ya. Untuk secara long term menurut saya ini cukup bullish juga ya untuk market, bahkan kalau kita ngomongin staking untuk Ethereum juga sih gitu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai Bitcoin, teman-teman ya. Kita akan lanjutkan dari analisa kita sebelumnya. Jadi kalau kalian yang belum nonton, feel free untuk nonton aja. Tapi kita akan lanjutkan di sini. Disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan memberikan teman-teman perspektif yang sebenarnya cukup menarik. Yang sebelumnya saya membahas bahwa area 100 ribuan, 101, 102 ada possible Bitcoin naik, tapi false break istilahnya. Jadi pura-pura breakout, bukan pura-pura breakout, false breakout, tapi terus mengalami penurunan, istilahnya seperti ini. Tapi hal itu menurut saya nggak terjadi, dan memang yang terjadi ini cukup berbeda, di mana kelihatan bahwa ada buying pressure. Bahkan kemarin yang kalau saya sempat update di dalam komunitas, saya membahas bahwa ini menjadi the biggest short liquidation event sejak 2021 gitu. Ya, dan saat ini kita lihat Bitcoin masih ranging di area kisar 103.000, 104.000-an, 102.000. Jadi bisa dikatakan memang cukup kuat gitu ya kenaikannya. Namun yang saya mau membahas adalah di sini. Ada perbedaan ya. Karena saya suka ngejudge market berdasarkan ya trendline seperti ini aja. Di sini kalian bisa lihat, di sini kita ada buying pressure yang kuat, bahkan kita menembus istilahnya. Jadi kalau misalnya koreksi make sense aja, istilahnya kalau kita turunin cuma ke sini, testing area 100.000, terus naik lagi ke atas gitu. Dan 100.000 itu pasti akan menjadi area psikologis untuk di defend ya. Kalau misalnya kita mau naik lagi. Ya, jadi ini satu hal yang sebenarnya cukup straightforward teman-teman, yang kalian bisa perhatikan. Kalian bisa bandingkan dengan sebelumnya di akhir bulan ya, di akhir tahun dan di awal tahun
ini gitu ya. Ini kan di akhir tahun 2024. Ya, dimana market juga seperti ini, ada trend line. Kalian kalau misalnya sedikit kita scroll ya. Nah, ini ya agak luas, kalian bisa lihat dari sini, cukup mirip ya. Tapi perbedaannya adalah kita nggak berhasil breakout di sini. Ini false breaknya nih. Pura-pura breakout, istilahnya naik gitu ya. Wah, ini naik nih. Ya. Tapi turun lagi ke bawah. Ya, tapi saat ini kita sedikit berbeda karena kita naik, kita berhasil stay di atas ini gitu. Itu sesuatu yang cukup berbeda dan bisa dibandingkan teman-teman, skenario yang ini dan yang ini gitu ya. Dimana sama secara pattern sebenarnya cukup mirip juga gitu. Itu yang saya perhatikan. Jadi memang ada momentum shift dari market. Namun, nah ini yang kita bahas di grafik ini mungkin ya. Ini grafik yang baru biar kalian bisa lebih jelas, yaitu adalah di sini. Ya, kalau kalian lihat dari sini, Bitcoin saat ini itu benar-benar lagi di area resistance-nya. Ya, Bitcoin tuh kita lagi approaching this level, teman-teman. Area ini menjadi strong resistance yang udah dites dari akhir bulan Desember, ya, Desember tahun lalu. Dan saat ini kita di area tersebut. Dan semua orang, kalau kalian lihat, adalah kalau Bitcoin bisa break ini, pasti di all time high. Dan memang itu udah cukup jelas, teman-teman. Jadi kalau misalnya Bitcoin ke 105.000 bisa breakout dengan strong, ya mungkin kita akan bisa melihat 120.000 dalam waktu ya bentar lagi gitu. Mungkin dalam bulan ini istilahnya, kalau memang hal itu bisa terjadi. Tapi ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan, bahwa sebenarnya Bitcoin ini udah naik cukup signifikan, naik 40% bahkan ya dari area bottom. Dan ini udah di area resistance. Ya. Yang akan menentukan sebenarnya ya tadi kita akan lihat juga China sama US gimana. Kalau menurut saya, kalau pause itu akan sangat positif ya, sangat positif, dan mungkin itu market nggak mempricingkan hal itu terjadi sehingga mungkin bisa naik. Tapi kalian bisa lihat dari sini, bahkan Kementerian Perdagangannya aja bilang bahwa nggak ada chance, istilahnya seperti itu gitu. Jadi ya pertanyaannya, apakah itu akan terjadi atau enggak gitu. Harus ada sesuatu yang sebenarnya cukup surprising dari market terkejut. Karena menurut saya saat ini semua berita yang ada ini cukup positif istilahnya. Jadi satu berita negatif, let's say, ya ini bisa membawa market pullback. Ya saya nggak bilang pullbacknya akan ke sini, ke bawah gitu ya, langsung ke bawah, turun ke bawah, nggak seperti itu. Tapi ya pullback ke 100.000 atau bahkan ke 96.000 masih cukup make sense juga. Kalian bisa lihat kenaikan kan cukup impulsif gitu. Kita retest masih lebih sehat istilahnya. Jadi kenaikannya lebih sehat. Karena kalian coba bayangkan tiba-tiba kalau Bitcoin sampai 120.000 dengan kenaikan seperti ini, itu nggak terlalu sehat justru ya. Itu yang saya lihat dari market. Nah, jadi sebenarnya saya kalau seperti ini saya akan remind teman-teman untuk ya jangan FOMO dulu. Kalau memang hal ini terjadi, ada pullback sedikit, baru kalian bisa, mungkin yang belum beli ya, kalau mau beli ya boleh, karena memang kita lihat ada shift di dalam market gitu ya. Itu untuk Bitcoin. Tapi yang kita harus perhatikan juga sebenarnya adalah Bitcoin dominance, dimana Bitcoin dominance cukup signifikan penurunannya dalam beberapa hari terakhir. Dan ini saya sudah sempat bahas di community, teman-teman, di server Discord. Saya sempat live minggu ini. Jadi kalau kalian yang nggak mau ketinggalan live dan lain-lain, kalian bisa langsung cek aja server Discordnya, Discord Laba Lab. Kalian join. Itu memang ada yang premiumnya, tapi free content kita juga bagikan. Jadi kalian bisa ikut aja. Dimana ya kita expect potensi sebenarnya untuk Bitcoin mungkin konsolidasi aja. Justru saya nggak terlalu mau Bitcoin breakout dulu sih untuk saat ini ya. Karena mana ya tadi grafiknya? Ya, jadi Bitcoin nggak mau breakout, istilah di area ini aja dulu gitu ya. Tapi kita maunya altcoins mulai catch up gitu. Karena saat ini Bitcoin itu tinggal 7% lagi all time high. Tapi altcoins masih jauh sekali, teman-teman. Cara altcoins untuk catch up, istilahnya mengejar ketertinggalannya, ya Bitcoinnya konsolidasi aja. Sedangkan altcoins mulai mengalami kenaikan, hal itu membawa Bitcoin dominance mulai melemah. Ya, dan ini altcoins akan outperform seperti itu. Kalian bisa lihat Ethereum mengalami kenaikan cukup signifikan gitu ya. Ini langsung breakout, boom. Kalian bisa dari bawah sini naik 54%, teman-teman. Tapi memang ini udah di area resistance-nya juga sih, ya, sesuai dengan analisa juga. Jadi ya kita akan tunggu gitu ya. Semua di resistance, benar-benar lagi menunggu berita dari US dan China trade talks, teman-teman. Ya, jadi mungkin ini aja untuk update sedikit di akhir minggu ini, teman-teman. Semoga membantu kalian semua juga. Dan ya, kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like juga, share videonya. Dan ya, thank you all semua for watching. Dan kita akan ketemu lagi di next video ya.
Bye bye.